Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Oke, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Saya adalah salah satu guru di SD Negeri 2 Banyusri, tepatnya di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Mengapa kurikulum perlu berubah? Ini yang akan kita bahas. Jadi, kenapa mesti ada perubahan kurikulum? Acap kali kita mendengar, mengetahui, melihat, bahkan mungkin juga merasakan sendiri. Ada di antara kita sering mengucapkan kalimat ganti lagi, kurikulum ganti, menterinya ganti, kurikulumnya ganti, dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang kurikulum yang kemarin belum dipelajari secara maksimal, belum dipahami, belum diimplementasikan dengan baik, tapi sudah ganti lagi dengan kurikulum yang baru. Dengan demikian akan mengakibatkan kita sebagai guru kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang guru. Guru era sekarang harus siap dengan perubahan, apalagi generasi saat ini yang istilahnya bukan lagi generasi alfa atau beta, tapi sudah generasi Z, bahkan lebih daripada itu. Apa yang membedakan? Yaitu harus siap dengan perubahan. Bahkan perubahan di sini sangat cepat. Namun demikian, dalam kesempatan ini kita akan memfokuskan pada perubahan kurikulum, bukan perubahan yang lain. Mengapa kurikulum perlu berubah? Jawabannya adalah sebagai berikut. Apa itu kurikulum? Kita harus tahu dulu apa itu kurikulum, sehingga nanti kita akan dapat dengan mudah menerima kenapa perlu ada perubahan. Kalau dari definisi kurikulum ini, kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidik. Fungsi kurikulum bagi pendidikan maksudnya adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Nah, ini dari sini dapat kita pahami bahwa kurikulum ini merupakan sebuah acuan, pedoman yang dipakai oleh seorang guru ataupun satuan pendidikan dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Berikutnya, apa sih yang terdapat di dalam kurikulum itu, atau yang dimaksud komponen kurikulum itu ada apa aja di dalamnya? Yang pertama adalah ada tujuan atau cara.
Kemudian yang kedua, konten atau isi di dalam kurikulum itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah metode atau cara. Yang terakhir adalah evaluasi. Nah, ini ada 4 macam komponen yang harus ada dalam sebuah kurikulum. Pentingnya pembaharuan kurikulum. Jadi perubahan atau pembaharuan kurikulum itu memang sangat penting. Untuk itu kita harus tahu di mana letak pentingnya pembaharuan kurikulum tersebut. Proses perbaikan kurikulum di Indonesia terjadi sudah sangat banyak atau berulang kali, yang mana dapat membawa dampak kepada mutu pendidikan di Indonesia. Perbaikan kurikulum ini sendiri dilaksanakan agar terciptanya suatu pengeluaran atau hasil yang sangat efektif. Dengan adanya perubahan kurikulum dari tahun ke tahun yang dilalui oleh bangsa Indonesia ini sendiri sangatlah dapat menjadi pembelajaran demi terciptanya perbaikan kurikulum yang optimal dan sesuai dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang ada di era sekarang. Nah, ini kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, disinilah kenapa kurikulum perlu berubah. Dari sifat kurikulum itu sendiri, kurikulum bersifat dinamis, yang artinya bisa berubah-ubah setiap saat, tentunya sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Untuk itu kurikulum juga harus up to date, mengikuti perubahan zaman itu sendiri. Contoh perbedaan zaman sekolah dulu, kita masih menggunakan mesin tik untuk belajar. Bahkan ini jarang sekali dimiliki oleh sekolah-sekolah. Tapi di era sekarang perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan dan mengetik saja, dan semua masih tersimpan dalam floppy disk. Nah, ini di saat ini kalau di gambar ini sudah pakai komputer desktop. Di era sekarang sudah beda lagi. Sekarang ini bukan desktop lagi. Nah, tapi ini nih. Sekarang balita saja, balita sudah pegang gadget atau handphone, mainannya udah seperti ini. Bahkan ini yang agak gede dikit, mereka udah laptop. Dan coba kita amati anak pada zaman sekarang, mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Balita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang masa depan yang setiap saat terjadi perubahan. Nah, artinya dengan adanya kurikulum yang selalu berubah atau kita update, maka akan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang atau generasi sekarang ini. Dengan demikian peserta didik kita nantinya akan benar-benar siap dalam menghadapi segala fenomena yang terjadi di dunia ini atau di dunia yang mereka hadapi.
Berikutnya, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Sebagaimana ungkapan Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, inilah yang dimaknai kurikulum merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka adalah keselamatan dan kebahagiaan. Jadi manusia bisa dikatakan merdeka bila mana manusia itu sendiri bisa merasakan keselamatan dan kebahagiaan. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat, tetaplah belajar meskipun sudah mengajar. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu sepanjang hayat agar kita sebagai seorang guru juga makin banyak literasi, makin banyak referensi. Dengan demikian kita akan mampu memberikan pembelajaran yang penuh inovasi. Salam hebat, salam bahagia. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.